Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syir la ilaha illallah syirna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini, atau masih bisa bertatap muka dengan virtual yang ada atau teknologi yang ada. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemasaran jasa. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Kasim, mahasiswa Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang, semester 4. Selanjutnya, kembali lagi saya menjelaskan melalui resume yang ada, tidak lewat PowerPoint tapi lewat resume atau poster. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola pemasaran jasa. Yang pertama adalah merancang dan mengelola jasa. Ketika perusahaan produk merasa semakin sulit untuk membedakan produk fisik, mereka berpaling ke diferensiasi layanan. Banyak pada kenyataannya menemukan keuntungan yang signifikan dalam memberikan layanan yang unggul. Apakah itu berarti pengiriman yang tepat waktu, jawabannya lebih cepat dari pertanyaan, atau resolusi yang lebih cepat dari keluhan? Penyediaan layanan terbaik, tahu keunggulannya tersebut dengan baik, dan juga bagaimana cara untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Jadi pada poin yang pertama ini, yaitu ketika perusahaan produk merasa semakin sulit membedakan mana produk fisik, mana produk jasa. Tentu di sini perusahaan akan lebih ke arah sulit untuk mengevaluasi mana yang kemudian menjadi sumber keuntungan. Apakah karena pelayanan yang baik sehingga keuntungan ada, atau keluhan ada, ataukah produk yang kurang baik sehingga keluhan dari pelanggan atau konsumen itu ada. Maka perlu kita merancang dan mengelola jasa dengan baik. Kita bedakan mana ini pemasaran jasa, mana ini pemasaran produk. Maka yang kedua dijelaskan bahwa bagaimana kita mengelola merek jasa. Yang pertama caranya mengelola merek jasa adalah mengidentifikasi jasa. Tetapi tawaran jasa dapat didiversifikasikan dengan beberapa cara. Pada instruksi penerbangan, berbagai perusahaan penerbangan telah memperkenalkan fitur seperti program bioskop, barang kenangan yang dijual, layanan telepon darat, udara ke darat, udara ke udara, udara ke darat, dan pemberian hadiah atas pelanggan yang sering naik pesawat mereka. Yang kedua, menyusun strategi merek jasa. Ada 3 poin, yaitu pemilihan unsur merek. Jadi strateginya adalah menyusun strategi merek jasa, yaitu memilih unsur merek. Itu yang penting sebenarnya. Kemudian menetapkan dimensi citra atau image terhadap pelanggan. Ketiga, perancangan strategi pemerekan. Jadi bagaimana kita bisa merancang strategi merek. Kemudian yang terakhir, tingkat merek jasa. Upaya untuk membangun suatu merek yang kuat sudah pasti juga relevan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa.
Bahkan karena sifat jasa yang integrif tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, maka upaya untuk membentuk merek yang kuat dari perusahaan jasa sudah pasti sangat penting atau bahkan tidak kalah penting. Nah itu. Jadi tingkat merek itu harus lebih baik demi membangun image terhadap para pelanggan. Nah, yang kedua yaitu perilaku konsumen. Ada beberapa poin, kurang lebih 8 poin, yaitu perilaku konsumen. Yang pertama adalah memahami model 3 tahap konsumen jasa. Nah, itu. Kemudian mempelajari bagaimana cara konsumen mengevaluasi dan memilih sejumlah penawaran jasa dan menganggap mengapa mereka mengalami kesulitan dalam mengevaluasi jasa. Yang ketiga, mengetahui resiko yang dirasakan para pelanggan dalam membeli jasa, serta strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi persepsi resiko para konsumen. Selanjutnya nomor 4, memahami bagaimana para pelanggan membentuk ekspektasi terhadap jasa dan berbagai komponen dari ekspektasi tersebut. Yang kelima, membedakan pengalaman para pelanggan dan mengevaluasi perbandingan antara jasa berkontak tinggi dan berkontak rendah. 6. Mengenali model-model servation dan memahami interaksi yang bersama-sama menciptakan pengalaman jasa. Yang 7. Memperoleh wawasan dan memandang bahwa transaksi interaksi jasa adalah suatu bentuk teater atau drama. 8. Terakhir, mengetahui bagaimana teori peran dan naskah dapat memberikan kontribusi untuk lebih memahami jasa. Nah, itu 8 poin perilaku konsumen. Yang terakhir adalah desain jasa. Sistem mengoperasi dan menyampaikan jasa dibutuhkan agar operasi jasa dapat berlangsung dengan semestinya. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya menghasilkan bentuk jasa yang efektif bagi pelanggan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini untuk merancang dan mengelola pemasaran jasa. Saya kira cukup. Billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.